Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam. Atas nikmatnya lah, alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai di penghujung kehidupan kita selalu istiqomah dan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam, mari bersama-sama kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umat di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleh semuanya, dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini Umi akan menyampaikan sebuah nasihat terkait dengan hubungan antara mata dan hati. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak yang soleh dan soleha, mata adalah penuntun dan hati adalah pendorong dan penuntut. Mata memiliki kenikmatan pandangan dan hati memiliki kenikmatan pencapaian. Keduanya merupakan sekutu yang mesra dalam setiap tindakan dan amal perbuatan manusia, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam hati, maka dia memerlukan mata sebagai penuntunnya untuk melihat, untuk mengamati, dan kemudian otak ikut bekerja untuk mengambil keputusan. Bila seseorang memiliki niat untuk melakukan amal yang baik, maka mata akan menuntunnya ke arah yang baik. Dan bila seseorang berniat melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka mata akan menuntunnya ke arah yang tidak baik pula. Namun sebaliknya bisa pula terjadi. Ketika mata melihat sesuatu yang menarik, lalu melahirkan niatan untuk memperoleh kenikmatan dari hal yang dilihatnya, maka hati akan mendorong mata untuk menjelajahi lebih jauh lagi agar dia memperoleh kepuasan dalam memandangnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua rambu-rambu yang sangat antisipatif, yaitu sebuah perintah untuk menundukkan pandangan kita. Ini sebagai peringatan bagi kita ketika kita menggunakan mata dan hati kita supaya kita bisa mengendalikannya. Kata Allah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 30 dan sampai dengan 31, kata Allah, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ya, demikianlah hal yang terjadi, sehingga ketika manusia terpuruk dalam kesesatan, maka terjadilah dialog antara mata dan hati, seperti yang dituturkan oleh seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya. Di situ disebutkan bahwa hati berkata kepada mata. Kata hati, kaulah yang telah menyeretku kepada kebinasaan dan mengakibatkan penyesalan, karena aku mengikutimu beberapa saat saja. Kau lemparkan kerlingan matamu ke taman itu. Kau mencari kesembuhan dari kebun yang tidak sehat. Kau salahi firman Allah, hendaklah mereka menahan pandangannya. Kau salahi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan balasan iman kepadanya, yang akan didapati kelezatan di dalam hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian sanggahan mata terhadap hati. Kata mata, kau zolimi aku sejak awal hingga akhir. Kau kukuhkan dosaku lahir dan batin. Padahal aku hanyalah utusanmu yang selalu taat dan menuntunmu, yang menunjukkan jalan kepadamu. Engkau adalah raja yang ditaati, sedangkan kami hanyalah rakyat dan pengikut. Untuk memenuhi kebutuhanmu, kau naikkan aku atas kuda yang binal, disertai ancaman dan peringatan. Jika kau suruh aku untuk menutup pintuku dan menjulurkan hijabku, dengan senang hati akan kuturuti perintah itu. Jika engkau memaksakan diri untuk mengembala di kebun yang dipagari dan engkau mengirimku untuk berburu di tempat yang dipasangi jebakan, tentu engkau akan menjadi tawanan yang sebelumnya engkau adalah seorang pemimpin. Engkau menjadi budak yang sebelumnya engkau adalah tuan. Yang demikian itu karena pemimpin manusia dan hakim yang adil, yang paling adil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membuat keputusan bagiku atas dirimu dengan bersabda, kata Rasul, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Jika darah ini baik, maka seluruh tubuh akan baik pula. Dan jika ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Abu Hurairah berkata, hati adalah raja dan seluruh anggota tubuh adalah pasukannya. Jika rajanya baik, maka baik pula pasukannya. Jika rajanya buruk, buruk pula pasukannya. Jika engkau dianugerahi pandangan, tentu engkau tahu bahwa rusaknya para pengikutmu adalah ketika merusak dirimu, dan kebaikan mereka adalah karena kebaikanmu. Jika engkau rusak,
rusak pula para pengikutmu. Lalu engkau lemparkan kesalahanmu kepada mata yang tidak berdaya. Sumber bencana yang menimpamu adalah karena engkau tidak memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyukai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyukai firman dan asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Engkau beralih kepada orang lain dan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berganti mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah antara mata dan hati, sepasang sekutu yang sangat serasi. Bila mata digunakan dengan baik dan hati dikendalikan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerusakan dan kemungkaran di muka bumi ini tidak akan terjadi. Namun bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka kerusakan, bala bencana yang senantiasa yang akan terjadi. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua, agar mampu mengendalikan hati kita dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan cinta kepada Allah dan tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari mata untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, menghindari hati yang kotor dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Umi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.